Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa kembali untuk menjelaskan masih terkait dengan PKKM yang ada banyak yang bertanya terkait dengan teknis pelaksanaan. Nah, saya ingin menjelaskan ini berbasis pengalaman juga di Pangandaran yang sudah di Kabupaten Bogor. Perlu saya sampaikan dua hal. Pertama adalah terkait dengan teknis pelaksanaan. Yang kedua, dengan bagaimana kita melakukan proses penilaian. Baik, saya mulai dengan teknis pelaksanaan. Izin share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan Pak ya? Oke. Nanti teknis pelaksanaan itu Bapak Ibu tata dulu ruangan. Ada posisi kepala madrasah. Ada tim PKKM di sini yang mempersiapkan banyak dokumen. Yang kedua adalah sebelah kanan ada posisi buat kasih penmat. Kemudian di sini ada pengawas 1, 2, pengawas pembina, pengawas yang tunjuk. Ada tenaga kependidikan 2, ada guru, ada komite. Jika lebih sempurna adalah kalau madrasah tersebut menyediakan background untuk spanduk, itu jauh lebih bagus. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Siapkan MC, misalkan posisi MC di sini, untuk memulai acara. Biasa acaranya, mulai dengan pembukaan dulu, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran, baru boleh langsung dimulai kepala madrasah untuk memaparkan yang terkait dengan presentasi profil pribadinya, kemudian profil madrasah, kemudian program yang telah dilaksanakan, kemudian prestasi-prestasi apa saja, hambatan-hambatannya apa. Nah, mungkin bisa jadi ketika melakukan presentasi ini membutuhkan waktu kepala madrasah bisa 20 menit, bisa 30 menit tergantung. Selesai melakukan presentasi, baru dibuka proses forum tanya jawab. Nah, Bapak Ibu perlu saya jelaskan sebelum masuk pada proses tanya jawab, sesuai dengan penjelasan pada saat sosialisasi di bidang Penmat, bahwa yang melakukan penilaian untuk pemaparan itu hanya pengawas, kasih penmat, kemudian kepala bidang. Kepala bidang bagaimana melakukan penilaiannya? Kepala bidang bisa saja kepala bidang itu melakukan penilaiannya. Kepala bidang melakukan penilaian sesuai dengan pengalaman di Pangandaran bahwa beliau melakukan video conference atau video call langsung dengan kepala madrasah. Lamanya berapa? Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, tergantung dari kepala bidang itu sendiri. Kapan dilakukan video conference-nya? Bisa saja pada saat kepala madrasah sedang presentasi, bisa saja kepala madrasah setelah presentasi, atau bisa saja video call itu dilakukan pada saat tim penilai yang lain melakukan penggalian data dokumen. Itu menjadi kebijakan kepala bidang. Sedangkan kasih penmat bisa hadir, bisa tidak. Kalau kebetulan pada hari itu jadwalnya cuma 1, mungkin bisa hadir full. Tapi kalau pada hari itu jadwal kasih penmat melakukan penilaian banyak atau lebih dari 1 madrasah, mungkin bisa dihadiri setengah-setengah, atau bisa jadi yang satunya hadir, yang satunya melakukan wawancara dengan kepala madrasah melalui video call, atau mungkin Zoom, atau Google Meet, atau video conference. Tergantung kasih penmatnya. Apalagi kalau kita melihat jadwal, ada kasih penmat yang bertugas pada hari yang sama, dia bertugas sampai melakukan penilaian terhadap 5 madrasah. Jadi yang pasti kasih madrasah akan melakukan wawancara terhadap kepala madrasah lewat video call. Kalau yang bersangkutan jadwalnya bentrok penuh. Tapi kalau jadwalnya tidak bentrok, maka mungkin bisa hadir.
Dengan demikian, jantung utamanya adalah presentasi secara tatap muka yang mungkin akan banyak melakukan wawancara itu adalah pengawas. Karena penjelasan kepala bidang melalui kasih guru itu bahwa guru, tendik, dan komite tidak melakukan penilaian pemaparan. Nah, itu menjadi catatan penting. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, di aplikasi online itu, baik untuk komite, guru, dan tenaga kependidikan, beliau juga harus menginput nilai pemaparan. Sehingga di mana dia memperoleh nilai dari pemaparan itu? Nah, nilai dari pemaparannya adalah memberikan nilai pemaparannya pada saat presentasi. Walaupun dia mengamati, mendengarkan, itu bisa melakukan penilaian. Sebab itu wajib diisi nilai pemaparan. Sebab kalau tidak diisi, maka secara otomatis tidak bisa kita melanjutkan ke penilaian atau submit ke berikutnya. Nah itu. Sehingga kalau dengan demikian, yang banyak bertanya itu adalah pengawas. Nah, bagaimana dengan guru, tendik, dia hanya mendengarkan. Bagaimana dengan komite yang kebetulan misalkan tidak paham terhadap aplikasi itu? Karena tim penilai itu harus menyiapkan laptop atau komputer secara online. Tendik juga sama, komite juga sama. Bagaimana kalau komitenya itu tidak menguasai terhadap komputer, laptop, maka boleh didampingi oleh operator, tetapi diusahakan operatornya adalah bukan tim penilai. Ketika melakukan proses penilaian yang terkait dengan butir-butir yang ada dalam aplikasi itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pengawas setelah presentasi selesai? Dia melakukan wawancara. Nah, wawancaranya itu tidak perlu terlalu lama, kalau bisa mah. Mungkin bisa 15 menit atau 20 menit kita bertanya sekaligus menjawab. Berarti paling tidak mungkin sekitar 3, 4, atau 5 pertanyaan. Kalau ternyata dijawabnya terlalu singkat, maka Bapak Ibu bisa mengelaborasi dari pertanyaan itu. Seperti apa contoh pertanyaannya? Saya sudah buat beberapa butirnya seperti ini. Misalkan, pertanyaan itu bisa terkait dengan kompetensi kepala yang menyangkut kewirausahaan, supervisi, manajerial. Bisa juga pertanyaan itu yang terkait dengan substansi 5 komponen yang ada dalam komponen penilaian itu. Nah, saya ingin mencoba menggabungkan supaya bisa sederhana. Kira-kira contoh pertanyaannya seperti ini ketika Bapak Ibu bertanya. Satu, misalkan, berikan penjelasan kaitan visi, misi madrasah dengan kegiatan di madrasah. Berikan contohnya dalam bentuk kegiatan apa. Dua, misalkan, upaya apa yang telah dilakukan dalam konteks pemberdayaan SDM, baik guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini pertanyaan ini awas, jangan keliru. Ditanyakan ketika kepala madrasah itu bertugas di madrasah tersebut sudah lama. Tapi kalau bertugas di madrasahnya baru 1 bulan, atau 2 bulan, 3 bulan, maka pertanyaannya harus dirubah. Upaya apa yang bukan yang telah dilakukan, tapi upaya apa yang akan dilakukan dalam konteks pemberdayaan SDM, baik yang terkait dengan guru maupun tenaga kependidikan. Contoh pertanyaan yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan dalam konteks peningkatan prestasi madrasah? Contoh lain, pertanyaan yang keempat. Nah, kalau yang kedua, ini kan terkait dengan pemberdayaan berarti kewirausahaan. Nah, kalau yang terkait dengan ini dalam peningkatan prestasi kerja, itu berarti tentang aspek manajerial. Yang keempat, misalkan pertanyaan contohnya, sebagai seorang pemimpin di madrasah, bagaimana cara yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan rencana. Dan instrumen apa yang digunakan? Nah, ini namanya aspek yang terkait dengan supervisi manajerial. Mana yang terkait dengan aspek supervisi yang terkait dengan manajerial tadi? Mana yang terkait dengan aspek supervisi? Nomor 6 misalnya. Berikan penjelasan singkat tahapan-tahapan supervisi yang dilakukan oleh Bapak
baik yang dilakukan terhadap guru maupun terhadap tenaga kependidikan. Contoh lain, misalkan pertanyaannya, jika di madrasah terdapat problem yang dianggap krusial, misalkan terjadi ketidakharmonisan antar warga di madrasah, coba jelaskan tahapan penyelesaiannya. Contoh lain, bahwa upaya pengembangan madrasah tidak hanya ditentukan oleh SDM yang berkualitas, akan tetapi perlu dukungan sumber dana yang memadai. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh kepala untuk penggalian sumber dana madrasah itu? Ini hanya sekedar contoh. Bapak Ibu boleh membuat pertanyaan yang berbeda dengan sini. Tetapi harus ada konteks atau kaitannya dengan kompetensi kepala madrasah dan tugas-tugas tupoksi kepala madrasah. Nah, setelah selesai presentasi, kemudian ketika dia menjawab, berilah oleh kita penilaian, simpen saja penilaian di otretan di kertas, katakanlah misalkan nilai pemaparan 89. Nah, ini nilai pemaparan 89, kita simpan. Untuk apa? Nanti nilai 89 itu untuk dimasukkan di aplikasi online. Bagaimana dengan guru, kemudian tendik, dan komite? Sampaikan di awal, tolong perhatikan kepala madrasah ketika presentasi dan menjawab pertanyaan. Nanti berikan catatan penilaian di kertas rentangnya antara 0 sampai 100. Karena akan dimasukkan dalam aplikasi online. Selanjutnya setelah selesai, Bapak Ibu pemaparan dan tanya jawab, baru Bapak Ibu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen. Nah, butirnya dalam aplikasi online itu, kalau tidak salah jumlahnya 108 butir item. Nah, setiap 100 dari 108 butir item itu, setiap indikator atau setiap butir pertanyaan itu membutuhkan dokumen. Ada yang membutuhkan dokumennya dalam bentuk administrasi, ada yang dalam bentuk foto, ada yang dalam bentuk video. Tergantung butir pertanyaannya itu. Yang kedua adalah setiap butir menghendaki bukti dokumen itu ada satu, ada yang menghendaki 2 dokumen, ada yang menghendaki 3 dokumen, ada yang menghendaki 4 dokumen. Jadi setiap butir menghendaki bukti fisik dokumen dengan jumlah yang berbeda-beda. Itu perlu dipahami. Nah, bagaimana kita cara melakukan penilaiannya? Kita sudah pahami semua bahwa penilaiannya itu adalah dengan skala Likert, yaitu rentangnya antara 1, 2, dan 3 sampai 4. Nah, bagaimana kita membedakan nilai 4, 3, 2, dan 1? Nah, saya klasifikasi sengaja antara kuning, kemudian ada hijau, dan satu lagi saya kasih warna, ada biru, kemudian saya kasih satu lagi warna hijau. Nah, kalau nilai itu diberikan oleh kita adalah bagaimana kita membeli nilai angka 1. Angka 1 itu ketika dokumennya tidak lengkap atau tidak ada dokumen dan kurang meyakinkan, maka baru nilai 1. Seperti gimana? Misalkan butir nomor 1, butir nomor 4 misalkan, menghendaki bukti dokumennya adalah 5. Tetapi yang ada itu cuma 1. Nah, itu namanya buktinya ada tapi terbatas. Atau sama sekali tidak ada dokumennya. Tidak ada. Ada tapi terbatas, kemudian tidak ada. Nah, itu kita kasih nilai bobotnya adalah 1. Kemudian jika butir 4 menghendaki dokumen 5, terbukti di situ dokumen yang ada adalah menghendakinya 5, tapi terbukti di situ adanya cuman 3. Nah, berarti masuk kategorinya adalah kurang lengkap. Nah, kalau kategorinya kurang lengkap, dimintanya 5, tapi ada 3, berarti nilai poinnya 2. Kurang lengkap, cukup meyakinkan.
Nah, sekarang berikutnya, kapan kita memberikan nilai skor 3 dan 4? Nah, kalimat 3 dan 4 itu adalah ketika dokumennya lengkap. Jadi misalkan, butir nomor 4 itu menghendaki dokumen 5. Nah, dokumennya 5-5-nya ada. Nah, bagaimana kita bisa membedakan apakah memberi nilai 4 atau 3? Nah, cara membedakannya adalah sama-sama lengkap adalah pada aspek kualitasnya. Apakah sangat meyakinkan atau cukup meyakinkan? Kalau sangat meyakinkan, itu berarti dokumen yang 5 itu tersedia, betul-betul bagus dan berkualitas, tidak ada kesalahan sedikit pun. Baik tanggal, kemudian sistematika cara membuatnya. Nah, itu namanya dokumennya lengkap, sangat meyakinkan. Baru kita beri nilai 4. Tetapi kalau dari dokumen yang lengkap itu ada beberapa aspek dari sisi substansi yang mungkin oleh kita masih ragu. Misalkan ada kekeliruan tanggal, atau kemudian misalkan dalam supervisi di hasil instrumen ada seorang guru bernilai 45, tetapi direkapitulasi jadi berubah 50. Nah, itu namanya tidak sangat meyakinkan, tapi cukup meyakinkan. Nah, pada aspek sangat meyakinkan dan cukup meyakinkan ini adalah Bapak Ibu, disebutnya adalah pemberian skor yang subjektif tapi objektif, atau objektif yang sangat subjektif. Jadi objektifnya adalah tergantung daripada kondisi butir itu, sedangkan subjektifnya adalah tergantung kemampuan kita menafsirkan apakah ini meyakinkan atau cukup meyakinkan. Nah, nilai 4, 3, 2, 1 ini oleh Bapak Ibu harus menconteng dari butir 1 sampai butir 108. Jika sudah selesai, kita conteng butir 1 atau 2 atau 3 nilainya itu, baru kemudian oleh Bapak Ibu, selesai ada skornya, baru kemudian ngisi di situ ada tulisan nilai pemaparan. Nah, nilai pemaparan kan tadi sudah disimpan di kertas tulis. Baru kita masukkan angkanya. Nilai pemaparan itu rentangnya di situ antara 0 sampai 100. Karena Bapak Ibu sudah memberikan nilai pemaparan 89, maka tulis saja angka 89. Setelah selesai, tolong perhatikan, dicatat baik-baik. Jangan dulu melakukan submit. Tapi dilakukanlah print. Print out, setelah selesai di print out, kemudian oleh Bapak Ibu print out-nya sudah beres, bisa ditandatangani langsung disimpan. Tetapi kalau Bapak Ibu pingin jangan dulu di print out, bagaimana? Kliknya tetap print out, kemudian di save as. Jadi filenya kita bentuk punya file yang terkait dengan penilaian itu, arsip kita. Jadi arsipnya dalam bentuk file. Baru kemudian setelah selesai, baru kita print out, tapi tetap ditandatangani. Nah, setelah kita print out atau save as, atau setelah kita print out, baru kemudian Bapak Ibu boleh melakukan submit. Jadi jangan sampai keliru, selesai melakukan penilaian, jangan dilakukan submit dulu, tapi print out dulu. Pastikan itu berikan penjelasan kepada tim penilai guru, tenaga kependidikan, komite. Jangan melakukan submit sebelum di print out. Di print out itu ada 2 model, Pak. Ketika print out bisa save as, berarti kita punya file soft filenya, atau print out langsung, tanda tangan. Kalau kita ingin butuh arsipnya, kalau print out langsung, tinggal di-scan itu menjadi arsip kita. Nah, terus nanti Bapak Ibu juga harus menandatangani berita acara, print out berita acaranya. Nah, hasil print out nilai tadi dengan berita acara, siapkan materai 10.000 untuk berita acara, penilaian kinerja kepala madrasah itu, baru disampaikan laporan ke Pak Kasipenmad hasilnya. Nanti akan dibawa ke Kanwil. Jadi bahasa 3 hari setelah selesai itu perlu dicatat pengiriman hasil print out-nya, hard copy-nya. Bahwa submit-nya harus pada hari itu juga. Kalau selesai jam 5 sore. Jangan ditunda. Kalau kita menunda submit-nya sampai besok atau malam, itu dalam tanda petik patut dicurigai. Oleh karenanya perlu dilakukan persamaan persepsi
di antara tim penilai yang lain. Itu barangkali penjelasan sederhana terkait dengan teknis pelaksanaan PKKM, dari mulai teknis pelaksanaan bagaimana sampai pada kita input nilai. Mudah-mudahan bermanfaat dari penjelasan ini. Terima kasih sebelumnya, dan saya sampaikan sekali lagi, tolong subscribe sebagai tanda sama-sama berbagi dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.